Pada suatu siang yang terik di kota Baghdad, matahari memancarkan panas seperti api dari langit. Pasar-pasar berdebu, udara bergetar, dan manusia berjalan lambat menahan teriknya cuaca. Di antara hiruk-pikuk para pedagang, tampak seorang lelaki kurus berjanggut tipis melangkah santai sambil bersiul pelan. Wajahnya tampak jenaka, matanya licik, langkahnya ringan. Itulah Abu Nawas, si pujangga nyeleneh yang selalu bisa membuat dunia tertawa meski hidupnya sendiri sederhana. Hari itu ia baru saja menipu seorang penjual kurma yang terkenal tamak. Dengan selembar kertas kosong yang dicap dengan segumpal pasir, Abu Nawas berkata, "Wahai penjual kurma, ini surat dari malaikat rizki. Barang siapa memberi Abu Nawas sekeranjang kurma, maka pintu rizkinya akan terbuka lebar-lebar." Si pedagang yang setengah percaya setengah bingung menyerahkan sekeranjang penuh kurma manis. Abu Nawas pun pergi sambil tertawa kecil, meninggalkan si penjual yang masih menatap surat kosong itu sambil memelus dagu. "Dari malaikat rizki," gumamnya. "Tapi kenapa baunya seperti debu pasar?" Abu Nawas berjalan riang di tengah panas sambil mengunyah kurma hasil akalnya sendiri. Namun ketika ia hendak menyeberangi jalan besar menuju tepi sungai Tigris, tiba-tiba seekor gagak hitam melintas rendah di atas kepalanya. Burung itu berputar 3 kali di udara, lalu bersuara keras. "Kera! Kera! Kera!" Abu Nawas berhenti. Senyumnya lenyap. Ia menatap ke langit, mengikuti bayangan hitam burung itu yang kemudian menghilang di balik menara masjid. "Gagak hitam," gumamnya pelan. Dan 3 kali ia bersuara, "Pertanda maut." Orang-orang Baghdad percaya bila gagak hitam berteriak 3 kali di atas seseorang, maka dalam 3 hari akan ada nyawa yang dicabut di tempat itu. Dan Abu Nawas, meski terkenal cerdas dan jenaka, tetap manusia yang punya takut. Ia berjalan perlahan menuju tepi sungai Tigris, mencoba menenangkan diri. Air sungai berkilau memantulkan cahaya sore, angin lembut berhembus dari arah padang pasir. Abu Nawas duduk di atas batu besar menatap arus sungai yang berputar tenang. "Ah, mungkin cuma kebetulan," katanya menenangkan diri. "Tapi kenapa cuma di atasku ia terbang? 3 kali pula." Ia menarik napas panjang. Namun tiba-tiba udara di sekitarnya menjadi dingin, senja terasa berat dan bayangan panjang jatuh di sampingnya. Abu Nawas menoleh. Di sana berdiri seorang lelaki berjubah hitam, wajahnya pucat, matanya tajam, namun tenang, seolah menembus hati. "Siapa engkau?" tanya Abu Nawas dengan suara bergetar. "Aku yang datang ketika waktu telah ditentukan," jawab lelaki itu tenang. Abu Nawas menelan ludah. "Jangan-jangan engkau Israel, malaikat maut?" Lelaki itu mengangguk perlahan. "Benar, wahai Abu Nawas. Tapi jangan takut, aku belum datang untukmu. Aku hanya menjalankan perintah. 3 hari lagi, 1 nyawa akan kuambil di kota Baghdad ini." "3 hari lagi," bisik Abu Nawas. "Apakah kau tahu siapa yang akan mati itu?" "Semua akan jelas ketika waktunya tiba," jawab malaikat itu. Abu Nawas mencoba tersenyum, tapi wajahnya pucat. "Kalau begitu, bolehkah aku menawar waktu? Aku pandai menawar, bahkan dengan penjual kurma yang keras kepala." Israel tersenyum tipis, seolah terhibur. "Kematian tidak mengenal tawar-menawar, wahai Abu Nawas. Tapi bila engkau ingin bersiap, 3 hari adalah waktu yang cukup." Setelah berkata demikian, sosok berjubah hitam itu melangkah pergi, pasir tak bergeser, tanah tak berjejak. Abu Nawas menatap punggungnya yang perlahan menghilang di balik kabut senja. "Jadi 3 hari lagi, dan aku tidak tahu siapa yang akan mati. Tapi bagaimana jika aku yang dimaksud?" Malam itu Abu Nawas tidak bisa tidur. Ia berbaring gelisah di tikar usangnya, menatap langit-langit yang retak, dihantui suara gagak dan wajah malaikat maut yang tenang tanpa emosi. "Tidak," katanya pada diri sendiri, "aku Abu Nawas.
Aku bisa memperdaya para pedagang, menteri, bahkan Sultan Harun al-Rashid. Kalau begitu, kenapa aku tak bisa memperdaya malaikat maut?" Ia suduk tegak, matanya berkilat. "Baiklah, jika Israel datang mencariku, maka aku akan menipunya terlebih dahulu." Dan malam pun berganti. Angin Baghdad berhenti di jendela rumah kecil Abu Nawas, menyaksikan seorang manusia yang berani menantang kematian dengan akalnya sendiri. 3 hari telah dimulai, dan di ujung hari itu, nasib tertawa menanti bersama gagak hitam yang terbang di bawah bulan separuh. Sejak malam gagak hitam itu, hidup Abu Nawas berubah. 3 hari terasa seperti 3 tahun. Ia menghitung waktu dengan cemas. Bahkan ayam jantan pun ia dengar seperti malaikat yang membisikkan ajal. Pagi pertama, ia mencoba menenangkan diri dengan berjalan-jalan ke pasar. Biasanya, tawa dan kelicikannya membuat orang tersenyum. Tetapi kali ini, wajahnya pucat, langkahnya waspada, dan matanya terus menatap ke langit. Setiap kali bayangan burung melintas, ia menunduk cepat-cepat. Di pasar, seorang teman lamanya, Hasan si penjual karpet, memanggilnya. "Wahai Abu Nawas, wajahmu seperti kurma yang direndam seminggu. Apa yang terjadi?" Abu Nawas menarik napas panjang. "Hasan, kau tahu arti 3 kali teriakan gagak?" Hasan tertawa. "Ah, itu cuma tahayul orang tua. Kalau gagak bisa menentukan mati hidup orang, pasti dunia ini tinggal bulu hitam belaka." Tapi Abu Nawas tidak tertawa. Ia merasa angin hari itu terlalu dingin untuk siang Baghdad yang biasanya membakar. Ia pamit dan pulang dengan langkah terburu-buru. Sore menjelang, Abu Nawas duduk di dalam rumahnya yang kecil. Cahaya matahari terakhir masuk lewat celah jendela, memantulkan bayangan panjang di lantai. Ia berusaha membaca puisi untuk menyalihkan pikiran, tapi setiap bait terasa seperti doa terakhir. Tiba-tiba, pintu rumahnya berderit. Tak ada angin, tak ada ketukan. Hanya terbuka pelan, seolah didorong tangan tak terlihat. Abu Nawas menoleh. Di ambang pintu, berdiri sosok berjubah hitam, sama seperti yang ia lihat di tepi sungai Tigris. "Engkau datang lagi," ucap Abu Nawas perlahan. "Tapi belum waktunya, bukan?" Malaikat maut melangkah masuk. Suaranya tenang, dalam, dan tak terbantahkan. "Belum, wahai Abu Nawas, tapi aku ingin berbicara denganmu." Abu Nawas mencoba tersenyum, meski tubuhnya gemetar. "Berbicara? Dengan malaikat maut? Bukankah pekerjaanmu hanya mencabut nyawa, bukan bercakap-cakap?" Malaikat maut menatapnya lembut. "Kau manusia yang unik, Abu Nawas. Di antara ribuan jiwa yang kupanggil, tak ada yang berani menatapku dan masih berani bercanda. Apa yang membuatmu begitu tidak takut mati?" Abu Nawas terdiam sejenak, lalu menjawab, "Siapa bilang aku tidak takut? Aku takut, karena aku masih mencintai hidup ini. Aku masih ingin mencuri kurma, menipu pedagang serakah, dan menertawakan sultan. Dunia ini terlalu lucu untuk ditinggalkan." Malaikat maut tersenyum samar. "Cinta kepada hidup bukan dosa, Abu Nawas. Tapi ketahuilah, cinta kepada hidup tidak akan menunda maut. Ia hanya membuatmu lupa bahwa hidup bukan milikmu." Abu Nawas menunduk. Kata-kata itu menancap di hatinya seperti anak panah. Namun otaknya yang cerdik belum menyerah. "Kalau begitu," katanya, "bolehkah aku meminta satu hal, wahai malaikat? Jangan beritahu siapa yang akan mati 3 hari lagi. Aku ingin menebaknya sendiri. Kalau aku benar, ambillah nyawaku. Tapi kalau aku salah, lepaskan aku." Malaikat maut memandangnya dalam-dalam. "Kau ingin bermain tebak-tebakan dengan malaikat maut?" "Ya," jawab Abu Nawas cepat. "Aku pernah bermain catur dengan wazir dan menang. Siapa tahu kali ini aku menang juga." Malaikat maut terdiam lama, lalu berkata pelan, "Baiklah Abu Nawas, 3 hari. Cobalah menebak siapa yang akan mati. Tapi jangan lupakan ini, setiap langkahmu menuju hidup bisa jadi justru langkah menuju kematian.
Sebelum Abu Nawas sempat membalas, angin dingin berhembus. Jubah hitam itu melayang ringan, lalu lenyap seperti asap tersapu angin. Abu Nawas terpaku. Ia tidak tahu apakah harus bangga karena ditantang malaikat maut atau takut karena maut kini sedang menatapnya dari dekat. Malam turun perlahan. Di luar, suara gagak terdengar lagi. Kali ini hanya 2 kali. Abu Nawas menatap keluar jendela. 2 hari lagi, bisiknya. Baiklah Izlail, kalau kau datang menjemputku, aku akan menyambutmu dengan akal, bukan air mata. Ia pun mulai merancang sesuatu. Rencana paling licik, paling gila, dan paling berani yang pernah ia pikirkan. Menjebak malaikat maut. Sejak malam gagak hitam itu, hidup Abu Nawas berubah. 3 hari terasa seperti 3 tahun. Ia menghitung waktu dengan cemas. Bahkan ayam jantan pun ia dengar seperti malaikat yang membisikkan ajal. Pagi pertama, ia mencoba menenangkan diri dengan berjalan-jalan ke pasar. Biasanya, tawa dan kelicikannya membuat orang tersenyum. Tetapi kali ini, wajahnya pucat, langkahnya waspada, dan matanya terus menatap ke langit. Setiap kali bayangan burung melintas, ia menunduk cepat-cepat. Di pasar, seorang teman lamanya, Hasan si penjual karpet, memanggilnya. "Wahai Abu Nawas, wajahmu seperti kurma yang direndam seminggu. Apa yang terjadi?" Abu Nawas menarik napas panjang. "Hasan, kau tahu arti 3 kali teriakan gagak?" Hasan tertawa. "Ah, itu cuma tahayul orang tua. Kalau gagak bisa menentukan mati hidup orang, pasti dunia ini tinggal bulu hitam belaka." Tapi Abu Nawas tidak tertawa. Ia merasa angin hari itu terlalu dingin untuk siang Baghdad yang biasanya membakar. Ia pamit dan pulang dengan langkah terburu-buru. Sore menjelang, Abu Nawas duduk di dalam rumahnya yang kecil. Cahaya matahari terakhir masuk lewat celah jendela, memantulkan bayangan panjang di lantai. Ia berusaha membaca puisi untuk menyalihkan pikiran, tapi setiap bait terasa seperti doa terakhir. Tiba-tiba, pintu rumahnya berderit. Tak ada angin, tak ada ketukan. Hanya terbuka pelan, seolah didorong tangan tak terlihat. Abu Nawas menoleh. Di ambang pintu, berdiri sosok berjubah hitam, sama seperti yang ia lihat di tepi sungai Tigris. "Engkau datang lagi," ucap Abu Nawas perlahan. "Tapi belum waktunya, bukan?" Malaikat maut melangkah masuk. Suaranya tenang, dalam, dan tak terbantahkan. "Belum, wahai Abu Nawas, tapi aku ingin berbicara denganmu." Abu Nawas mencoba tersenyum, meski tubuhnya gemetar. "Berbicara? Dengan malaikat maut? Bukankah pekerjaanmu hanya mencabut nyawa, bukan bercakap-cakap?" Malaikat maut menatapnya lembut. "Kau manusia yang unik, Abu Nawas. Di antara ribuan jiwa yang kupanggil, tak ada yang berani menatapku dan masih berani bercanda. Apa yang membuatmu begitu tidak takut mati?" Abu Nawas terdiam sejenak, lalu menjawab, "Siapa bilang aku tidak takut? Aku takut, karena aku masih mencintai hidup ini. Aku masih ingin mencuri kurma, menipu pedagang serakah, dan menertawakan sultan. Dunia ini terlalu lucu untuk ditinggalkan." Malaikat maut tersenyum samar. "Cinta kepada hidup bukan dosa, Abu Nawas. Tapi ketahuilah, cinta kepada hidup tidak akan menunda maut. Ia hanya membuatmu lupa bahwa hidup bukan milikmu." Abu Nawas menunduk. Kata-kata itu menancap di hatinya seperti anak panah. Namun otaknya yang cerdik belum menyerah. "Kalau begitu," katanya, "bolehkah aku meminta satu hal, wahai malaikat? Jangan beritahu siapa yang akan mati 3 hari lagi. Aku ingin menebaknya sendiri. Kalau aku benar, ambillah nyawaku. Tapi kalau aku salah, lepaskan aku." Malaikat maut memandangnya dalam-dalam. "Kau ingin bermain tebak-tebakan dengan malaikat maut?" "Ya," jawab Abu Nawas cepat. "Aku pernah bermain catur dengan wazir dan menang. Siapa tahu kali ini aku menang juga." Malaikat maut terdiam lama, lalu berkata pelan,
Baiklah Abu Nawas, 3 hari. Cobalah menebak siapa yang akan mati. Tapi jangan lupakan ini, setiap langkahmu menuju hidup bisa jadi justru langkah menuju kematian. Sebelum Abu Nawas sempat membalas, angin dingin berhembus. Jubah hitam itu melayang ringan, lalu lenyap seperti asap tersapu angin. Abu Nawas terpaku. Ia tidak tahu apakah harus bangga karena ditantang malaikat maut atau takut karena maut kini sedang menatapnya dari dekat. Malam turun perlahan. Di luar, suara gagak terdengar lagi. Kali ini hanya 2 kali. Abu Nawas menatap keluar jendela. 2 hari lagi, bisiknya. Baiklah Israel, kalau kau datang menjemputku, aku akan menyambutmu dengan akal, bukan air mata. Ia pun mulai merancang sesuatu. Rencana paling licik, paling gila, dan paling berani yang pernah ia pikirkan. Menjebak malaikat maut. Malam itu, langit Baghdad tampak berat. Angin gurun bertiup membawa aroma pasir dan debu yang menempel di jendela rumah Abu Nawas. 2 hari sudah berlalu sejak pertemuannya dengan malaikat maut, dan pikirannya tak pernah berhenti mencari cara untuk mengelabui takdir. Ia berjalan mondar-mandir di dalam rumah, kadang tertawa sendiri, kadang menatap dinding seperti hendak menembus rahasia langit. Kalau aku tidak bisa menawar kematian, katanya pelan, mungkin aku bisa mengurungnya. Pagi harinya, ia pergi ke pasar membawa sekop dan tali. Orang-orang mengira Abu Nawas akan menggali sumur atau memperbaiki rumahnya yang bocor. Padahal di kepalanya sudah tumbuh rencana gila. "Abu Nawas, kau mau bikin apa dengan sekop sebesar itu?" tanya seorang tetangga. "Sumur untuk tamu agung," jawabnya santai, sambil tersenyum. "Tapi tamuku bukan manusia." Orang-orang hanya tertawa, mengira ia sedang membuat lelucon seperti biasanya. Tas orang pun tahu bahwa yang dimaksud Abu Nawas adalah Israel, malaikat maut itu sendiri. Sepanjang siang, Abu Nawas menggali lubang besar di kebunnya. Cukup dalam hingga seorang lelaki bisa berdiri di dalamnya tanpa terlihat dari luar. Dinding lubang ia perkuat dengan papan dan batu. Di atasnya ia pasang kursi tua, seolah-olah tempat duduk bagi tamu terhormat. Di bawah kursi itu, ia pasang jaring tali yang diikat pada pengait tersembunyi. Saat senja tiba, ia menatap hasil kerjanya dengan bangga. "Inilah," katanya sambil menepuk-nepuk debu di bajunya, "jebakan maut untuk malaikat maut." Malam merayap turun. Bintang-bintang muncul satu persatu di langit Baghdad. Abu Nawas menyalakan lampu minyak, mengenakan jubah bersih, dan duduk di beranda. Hatinya berdebar. Ia menunggu. Tak lama kemudian, udara di sekelilingnya berubah dingin. Angin berhenti, suara jangkrik lenyap, dan dari kegelapan muncullah sosok berjubah hitam berjalan mendekat tanpa suara. "Selamat malam, Abu Nawas," ucap malaikat maut. "Apakah kau sudah menebak siapa yang akan mati malam ini?" Abu Nawas menunduk hormat, wajahnya tenang padahal lututnya gemetar. "Aku belum tahu, wahai Israel, tapi aku punya firasat bahwa orang itu akan datang ke rumahku malam ini." Israel mengangguk pelan. "Kalau begitu, bolehkah aku duduk menunggu bersamamu?" Dengan senang hati, jawab Abu Nawas, menahan senyum licik. Ia mempersilakan tamunya duduk di kursi tua yang telah ia pasang di atas lubang jebakan. Begitu Israel duduk, Abu Nawas berpura-pura menuangkan teh. Ia berbicara dengan sopan, meskipun setiap kalimatnya diselipkan niat menipu. "Wahai malaikat maut, engkau pasti lelah mencabut nyawa manusia setiap hari. Bagaimana rasanya hidup abadi?" "Tidak ada lelah bagi makhluk yang diciptakan dari cahaya," jawab Israel tenang. "Aku hanya menjalankan perintah." Abu Nawas tersenyum samar. "Kalau begitu, bagaimana jika malam ini kau beristirahat sejenak di rumahku?" "Beristirahat?" "Ya," saut Abu Nawas cepat. "Anggap ini hadiah dari manusia yang menghargai kerja keras malaikat." Sebelum Israel sempat menjawab, Abu Nawas menarik tuas tersembunyi di bawah mejanya. Tiba-tiba,
Kursi yang diduduki malaikat itu amblas ke bawah dan jaring besar menutup lubang rapat-rapat. Abu Nawas melompat kegirangan. Hah, kali ini aku yang menang. Malaikat maut telah tertangkap oleh Abu Nawas. Ia menimbun lubang itu dengan pasir dan batu, sambil tertawa lebar. Sekarang, selama kau di sana, tak ada nyawa yang bisa kau ambil. Dunia akan hidup abadi. Malam itu, Baghdad sunyi. Tak ada tangisan, tak ada berita kematian. Dan Abu Nawas tidur dengan perasaan lega untuk pertama kalinya setelah 3 hari dihantui ketakutan. Namun menjelang fajar, bumi bergetar pelan. Dari kebun di belakang rumahnya terdengar suara lembut yang bukan dari manusia. Suara itu menembus tanah, seolah-olah berasal dari dasar dunia. Wahai Abu Nawas. Suara itu dalam dan tenang, namun membuat darahnya membeku. Abu Nawas terbangun, matanya terbelalak. Ia berlari ke jendela menatap kebunnya yang kini diselimuti kabut tipis. Dari bawah tanah terdengar tawa samar seperti gema dari alam lain. Kau pikir bisa mengubur aku, Abu Nawas? Bisik suara itu. Aku bukan dari tanah. Aku tidak bisa ditimbun oleh debu. Abu Nawas mundur ketakutan. Dingin menjalar dari telapak kaki ke ubun-ubunnya. Ia tahu, malam itu ia bukan lagi sedang bermain-main. Ia telah menantang kekuatan yang tidak mengenal batas. Langit mulai memerah di ufuk timur. Burung-burung pagi bersuara seperti bisikan doa. Abu Nawas menatap ke arah kebunnya, di mana pasir yang ia timbun perlahan bergetar, lalu terbelah. Dari dalamnya muncul seberkas cahaya hitam yang melayang tenang ke udara. Sosok berjubah itu muncul kembali. Utuh, tanpa noda, tanpa amarah. Wajahnya tetap dingin, namun tidak marah. Hanya menatap Abu Nawas dengan tatapan yang lebih dalam dari malam itu sendiri. Wahai Abu Nawas, katanya lembut, kau boleh menipu manusia, bahkan raja sekalipun. Tapi tak ada tempat di bumi ini yang bisa menjadi jebakan bagi maut. Abu Nawas terdiam, lututnya lemas. Ia menunduk dalam-dalam. Maafkan aku hanya takut. Aku tidak ingin mati sia-sia. Israel menatapnya lama, lalu berkata, tak ada seorang pun mati sia-sia bila ia belajar sesuatu sebelum ajalnya tiba. Kemudian sosok itu lenyap, meninggalkan angin lembut yang menyentuh wajah Abu Nawas. Ia berdiri di kebunnya, menatap tanah yang kini tenang kembali. Di langit, seekor gagak hitam terbang perlahan, bersuara 2 kali. 2 kali. Gumamnya. Berarti waktuku tinggal 1 hari. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Abu Nawas benar-benar tidak tahu apakah ia harus mentertawakan hidup atau menangisinya. Malam setelah peristiwa itu, Abu Nawas duduk di beranda rumahnya dengan wajah pucat dan mata kosong. Di hadapannya terbentang kebun yang semalam ia gali, kini tenang, seperti tak pernah disentuh. Namun di dalam hatinya masih terngiang suara yang datang dari bawah tanah. Suara yang bukan manusia, bukan juga dunia. Ia memeluk lutut, menatap langit Baghdad yang kelam. Aku, Abu Nawas, telah mencoba menipu malaikat maut dan malah menakut-nakuti diriku sendiri, gumamnya lirih. Sejak fajar, ia tak keluar rumah. Orang-orang lewat di depan pintunya memanggil, tapi tak ada sahutan. Di dalam, Abu Nawas hanya duduk termenung, kadang tersenyum, kadang bergumam seperti orang yang berbicara dengan bayangannya sendiri. Namun malam belum selesai. Ketika bulan naik setengah tinggi di langit, dari arah kebun terdengar sesuatu, suara pelan, seperti seseorang sedang tertawa. Tawa itu aneh, tidak keras, tidak juga gembira, tapi menular, menembus telinga dan masuk ke dada, membuat bulu kuduk berdiri. Abu Nawas tertegun. Ia menatap keluar jendela ke arah tanah yang pernah ia gali. Tanah itu bergetar perlahan, seolah menahan nafas. Lalu dari dalamnya terdengar lagi tawa yang sama, lebih jelas, lebih dalam. Hahaha, Abu Nawas. Suara itu lembut,
tapi membuat udara di sekitarnya membeku. Abu Nawas mundur beberapa langkah. "Tidak, tidak mungkin," katanya terbata. "Aku sudah menutup lubang itu, aku sudah menguburnya." Namun, tawa itu tidak berhenti, malah makin dekat, seolah keluar dari setiap butir pasir di kebunnya. "Kau pikir bisa menguburku, Abu Nawas? Kau menutup tanah dengan tanah, tapi aku bukan dari tanah." Suara itu kini bergema di dalam kepala Abu Nawas. Ia menutup telinganya, tapi tawa itu tetap terdengar. Ia berlari keluar rumah, menatap kebunnya yang kini diterangi cahaya bulan. Tanah itu retak perlahan, dari celahnya keluar kabut tipis, dan di tengah kabut itu berdiri sosok berjubah hitam yang sama, tenang, tidak marah, tidak berwajah dendam. Abu Nawas jatuh berlutut. "Ampunilah aku, wahai malaikat maut. Aku hanya takut. Aku tidak ingin mati tanpa arti." Israel menatapnya lama. "Ketakutanmu membuatmu ingin hidup, tapi hidup tanpa kesadaran hanyalah tidur yang panjang. Kematian bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipahami." Abu Nawas menggigil. "Aku hanya ingin hidup sedikit lebih lama, hanya sehari lagi untuk menertawakan dunia." "Setiap orang ingin itu," jawab Israel. "Tapi waktu tidak milikmu. Aku hanya utusan. Bila aku datang, aku tidak bisa menolak perintah." Abu Nawas menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. "Apakah aku yang akan mati malam ini?" Israel menatap ke langit lalu berkata pelan, "Belum. Kau diberi 1 hari lagi. Gunakanlah dengan bijak, bukan dengan akal licikmu." Sosok berjubah hitam itu lalu perlahan memudar, meninggalkan kabut dan kesunyian. Angin gurun kembali berembus lembut. Abu Nawas duduk lama di atas tanah yang retak, menatap cahaya bulan yang jatuh di tangannya. Ia memandangi jari-jarinya, lalu tersenyum pahit. "Selalu saja aku menipu untuk hidup, tapi kali ini aku hidup karena diberi ampun." Pagi menjelang, dan Baghdad tampak damai seperti biasa. Tapi di hati Abu Nawas tak ada lagi tawa yang ringan. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia menertawakan sesuatu yang tidak ia mengerti, kehidupan itu sendiri. Namun, satu hal masih tersisa di dalam dadanya. Rasa penasaran dan sedikit kesombongan kecil yang belum padam. Ia bergumam pelan, "Kalau aku tak bisa mengubur malaikat maut, mungkin aku bisa bersembunyi darinya. Bila ia tak bisa menemukanku, maka aku akan tetap hidup." Ia pun berdiri, menepuk jubahnya, dan berkata pada diri sendiri, "Ada satu tempat di Baghdad yang bahkan malaikat pun enggan memasukinya. Istana Sultan Harun al-Rasyid." Lalu Abu Nawas berjalan cepat meninggalkan rumahnya, menuju pusat kota, menuju gerbang besar istana sang khalifah. Langkahnya mantap, tapi di atas langit seekor gagak hitam kembali terbang rendah, bersuara 2 kali, seperti mengingatkan bahwa waktu tak pernah menunggu. Namun malam itu, ketika seluruh istana tidur dan hanya suara air mancur yang terdengar, Abu Nawas terbangun oleh desir halus di luar jendela kamarnya. Ia menatap keluar. Bulan menggantung pucat di langit dan bayangan panjang menjalar di taman istana. Di ujung bayangan itu berdiri sosok berjubah hitam. Abu Nawas membeku. Ia memejamkan mata, berharap itu mimpi, tapi suara lembut terdengar di telinganya, meski tak ada yang masuk. "Bahkan istana sultan pun tidak bisa melindungimu, Abu Nawas. Aku bisa masuk ke hati manusia, apalagi ke istana dari batu." Abu Nawas berbisik ketakutan. "Kau melanggar janji. Kau bilang aku masih punya 1 hari. Sosok itu menjawab, "Benar, dan hari itu belum berakhir. Tapi waktumu hampir habis. Gunakanlah dengan bijak sebelum azan subuh menggema." Lalu, sosok itu lenyap, meninggalkan udara dingin yang menggigit kulit. Abu Nawas terduduk di lantai, wajahnya basah oleh keringat.
Ia menatap jendela yang kini tertutup embun. Ia tahu, dinding emas, prajurit, bahkan sultan sendiri tak akan bisa menahan maut. Namun, di dada kecilnya masih berdenyut sesuatu yang tak mau padam, yaitu keinginan untuk tertawa sekali lagi, bahkan di hadapan kematian. Ia berdiri, menatap cermin di hadapannya dan berkata pelan pada bayangannya sendiri, "Kalau maut datang mengetuk pintu, maka aku akan membukanya," sambil menertawakan caranya mengetuk. Dan entah mengapa, untuk pertama kalinya sejak 3 malam terakhir, Abu Nawas benar-benar tertawa, lembut, dalam, dan jujur. Di luar, angin Baghdad berhembus pelan. Langit timur mulai memerah tanda fajar, dan dari menara masjid terdengar seruan, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Malaikat maut, entah di mana, mungkin ikut tersenyum. Fajar menjelang dan Baghdad terbangun perlahan. Embun menggantung di dedaunan dan cahaya pertama menyelinap ke jendela kamar Abu Nawas. Di istana yang megah itu, semua masih terlelap, kecuali satu orang. Abu Nawas duduk di tepi ranjangnya, memandangi telapak tangannya sendiri, seolah membaca garis hidup yang sudah hampir berakhir. Matanya tenang, bukan lagi takut seperti malam sebelumnya. Di sudut bibirnya masih tersisa senyum kecil, senyum seorang manusia yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri. "Aku sudah menipu raja, wazir, bahkan rakyat," bisiknya. Tapi ternyata yang paling sulit ditipu adalah waktu. Ia berdiri, membuka jendela. Udara pagi menerpa wajahnya lembut, membawa suara azan subuh dari kejauhan. Ia mendengarnya lama, menutup mata, lalu tertawa pelan. Hahaha, indah sekali. Ternyata dunia ini tak seseram yang kuduga. Langkah kaki terdengar di luar kamar. Seorang pelayan muda datang membawa nampan berisi roti dan madu. Ia membungkuk sopan. "Wahai Tuan Abu Nawas, perintah Sultan agar Anda bersarapan di taman. Hari ini beliau ingin mendengar syair-syair Anda baru." Abu Nawas tersenyum. "Sultan memang murah hati, tapi hari ini aku tak ingin makan banyak. Cukup secuil madu dan seteguk air, agar lidahku manis saat mengucap kata terakhirku." Pelayan itu mengernyit, tak paham maksudnya, tapi ia menuruti perintah. Abu Nawas melangkah ke taman istana. Burung-burung mulai berkicau di antara pohon delima, dan air mancur berkilau oleh cahaya matahari pagi. Ia duduk di bangku marmer putih. Tangannya menggenggam secawan air. Ia menatap permukaannya lama, dan di sana, pada pantulan air yang tenang, tampak sosok berjubah hitam berdiri di belakangnya. Abu Nawas tak menoleh. Ia hanya tersenyum dan berkata lembut, "Kau datang seperti tamu yang sopan, Israel. Tepat waktu, di pagi yang indah." Sosok itu berjalan mendekat. "Kau tahu aku akan datang." "Aku tahu," jawab Abu Nawas. "Aku menunggumu. Tapi sebelum kau menjalankan tugasmu, izinkan aku menyambutmu sebagaimana seorang tuan rumah menyambut tamunya." Ia menuang sedikit air ke cangkir lain dan meletakkannya di bangku sebelah. "Duduklah. Meski aku tak bisa menawar hidup, setidaknya aku bisa menawar caranya berpisah." Israel menatapnya sejenak, lalu duduk. Angin berhembus pelan. "Kau manusia yang aneh, Abu Nawas. Banyak yang menangis saat aku datang, tapi kau malah menyiapkan tempat duduk." Abu Nawas tersenyum. "Menangis tak akan membuatmu pergi. Jadi lebih baik aku tertawa, agar jalan ke sana terasa ringan." Sunyi sesaat. Hanya suara air mancur yang terdengar. Abu Nawas menatap mata malaikat maut itu dan bertanya pelan,
Israel, bolehkah aku tahu satu hal sebelum aku pergi? Apa itu? Apakah kau takut pada kematian? Malaikat maut terdiam lama, lalu menjawab, Aku tidak hidup dan tidak mati. Aku hanya menjalankan perintah. Tapi kadang aku iri pada manusia, karena mereka bisa menunggu akhir dengan harapan. Sementara aku hanya menyaksikan akhir tanpa rasa. Abu Nawas tertawa kecil. Maka kali ini anggap saja kau tidak menjalankan perintah, tapi menjemput sahabat. Malaikat maut tersenyum samar. Baiklah, wahai penyair Baghdad, waktumu telah tiba. Abu Nawas meneguk seteguk air terakhirnya, menatap langit yang mulai biru muda dan berbisik. Kalau hidup adalah lelucon Tuhan, biarlah aku pergi sambil tertawa. Lalu kepalanya menunduk perlahan dan senyum itu tetap tertinggal di wajahnya. Matahari naik sedikit lebih tinggi. Para pelayan menemukannya tak lama kemudian. Duduk tenang di taman dengan 2 cangkir air di meja batu, 1 masih penuh. Dan ketika Sultan Harun al-Rasyid datang, ia menatap sahabatnya itu lama. Di wajah Abu Nawas masih terukir ekspresi yang membuatnya sulit menahan air mata. Senyum tenang, seolah masih ingin bercerita. Sultan berbisik pelan, "Kau memang menipu dunia untuk terakhir kalinya, wahai Abu Nawas. Bahkan maut pun tampak bersahabat denganmu." Angin pagi berhembus, daun delima gugur perlahan, dan suara tawa kecil, entah nyata atau kenangan, terdengar di antara desir udara Baghdad. Ternyata, mati pun bisa lucu, asal kita tahu cara menertawakannya. Kabar itu menyebar secepat angin gurun. Abu Nawas telah meninggal di taman istana. Dari pasar hingga masjid, dari pelayan hingga pejabat, semua Baghdad membicarakannya. Tapi yang membuat semua orang bergidik bukanlah kematiannya, melainkan caranya mati. Ketika para pelayan menemukannya, tubuhnya masih duduk tegak, wajahnya bersih, matanya terpejam damai. Namun di bibirnya masih terukir senyum. Senyum yang begitu jelas, begitu hidup, seolah ia baru saja mendengar lejukan dari langit. Sultan Harun al-Rasyid memerintahkan agar jasadnya dirawat dengan kehormatan. "Dia bukan penyair biasa," kata Sultan. "Ia menertawakan dunia, tapi kini dunia yang menangis karena kehilangannya." Jenazah Abu Nawas dibaringkan di ruang marmer istana. Ulama-ulama datang untuk memandikannya, tapi ketika air disiramkan ke tubuhnya, satu hal aneh terjadi. Tubuhnya tidak dingin, kulitnya tetap hangat seolah kehidupan belum benar-benar meninggalkannya. Seorang ulama tua berbisik pelan, "Subhanallah, ini bukan tubuh orang mati." Namun nadi Abu Nawas tak berdenyut, nafasnya tak ada. Yang tersisa hanyalah keheningan, dan senyum itu, senyum yang menolak pudar. Mereka mencoba menutup bibirnya agar tampak seperti biasa, tapi setiap kali mereka menunduk untuk merapikannya, bibir itu perlahan kembali terangkat membentuk lengkungan tawa. Sampai akhirnya, salah satu ulama menatap Sultan dan berkata, "Biarkan saja, wahai Amirul Mukminin. Mungkin itulah tanda dari Tuhan bahwa orang ini hidup di dunia dengan tawa dan akan kembali kepadanya dengan tawa juga." Sultan hanya mengangguk pelan. Ia menatap wajah sahabatnya itu lama sekali. Seumur hidupnya, Abu Nawas berusaha menipu kematian, dan kini bahkan setelah mati, ia masih menipu kesedihan. Pemakaman pun diadakan di taman istana, tempat terakhir ia tertawa. Orang-orang berdatangan dari seluruh Baghdad. Ada yang menangis, ada yang membaca doa, tapi banyak juga yang tersenyum tanpa sadar ketika menatap wajahnya yang damai. Seorang anak kecil berbisik pada ibunya,
"Ibu, kenapa orang itu tersenyum padahal sudah mati?" Ibunya menjawab pelan, "Karena mungkin ia baru saja melihat surga." Malam turun, setelah semua orang pulang, taman istana kembali sepi. Bulan menggantung di atas makam yang baru ditimbun, dan angin Baghdad berhembus lembut melewati bebungaan delima. Tiba-tiba, dari arah tanah itu, terdengar suara halus, bukan keras, bukan menakutkan, hanya seperti desah tawa yang tertahan. Hanya sebentar, lalu hilang, seolah bumi sendiri sedang tersenyum. Keesokan paginya, Sultan memerintahkan batu nisan sederhana dipasang di atas kubur itu. Tanpa puisi, tanpa gelar, hanya satu kalimat. "Di sini beristirahat Abu Nawas, manusia yang menertawakan maut dan membuat maut belajar tersenyum." Dan sejak hari itu, siapapun yang melewati taman istana merasa udara di sekitarnya selalu hangat, seperti ada tawa yang menggantung di antara pepohonan, tawa yang tidak mati.